Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Rasa aneh gak sih sama David? Kok dia mendadak jadi tenang gitu ya? Waktu ketemu sama aku terakhir kali kan dia lagi masih modal-modalnya sama aku. Ngapain di situ? Waduh, kudu dicek nih. Maaf, permisi. Ini kayaknya kalian bukan warga sini dah. Kalian mau ngapain di sini? Bukan Pak, jadi saya nyari bule saya. Bapak kenal bule Ros nggak? Oh, yang baru pindah itu? Ah, iya. Saya kagak kenal, Neng. Tapi saya lihat tadi pagi dia pergi keluar pakai mobil, tapi nggak tahu kemana. Oh gitu ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Coba ditelepon aja, kan lebih gampang. Mau diangkat. Oh. Kalau kayak gitu kita pamit dulu ya Pak. Ntar kita kesini lagi. Oh, silakan. Pak, makasih Pak ya. Terima kasih. Makasih Mas. Iya, Ayo. Neng, Bang. Ki, Papa sama Michelle dulu ya. Iya. Dadah, ayah. Motor nggak bisa dimasukin aja, Bah? Ya, ini teh mau sampai kapan kita muter-muter Jakarta? Saya udah pusing muter-muternya nggak jelas. Ini mau nyari Neng Non teh di mana? Wah, Supirman, kamu dulu kok cerewet banget sih? Ngedumel aja dari tadi. Mas jalan otala. Ya maksudnya mah bukan saya mau mengeluh Nyonya, tapi kan harus jelas arahnya kemana, tujuannya kemana. Jangan cuma muter-muter di Jakarta doang, pan liur macet dia kieu Nyonya. Oh, Supirman, aku baru ingat. Tadi lah dikasih alamat sih sama Pak Guru itu. Loh, ini loh. Aduh, lali aku dari tadi nggak keluarkan. Ini loh alamatnya. Faktor U sih susah. Faktor U, apa maksudmu? Uang maksudnya? Supirman, kamu tuh jangan salah ya. Nyonyamu ini loh, wong soge, orang kaya, duitnya banyak. Maksudnya usianya. Loh, Reiki, kamu dulu ngapain sih bawa umur? Meskipun umurku sudah tua, tapi jiwaku masih muda. Alah, paling umurmu sama umurku ya tuaan umurmu. Alah, wes tah. Apa sih iki? Kok jadi ngebahas umur? Udah sana kamu cari alamatnya. Sing bener nyetere gitu loh. Iyanya, cuman ini kalau ngelihat dari alamatnya sih kayaknya harus balik lagi Nyonya. Jauh pisan ini mah di ujung Jakarta. Aduh. Kamu tuh ya apa sih? Emang kerjaan sopir toh? Masa aku sih ngapain nyetir? Ayo cepetan pelaku aja, jalan. Cari alamat sampai ketemu. Iya Nyonya, iya. Sabar atunya dari teh macet, liur. Loh, kamu tuh ngapain? Ikut-ikutan saya ngedumel. Wes gini aja wes. Kamu yang ngedumel apa saya yang ngedumel ini? Udah, langsung aja. Ya udah tuh Nyonya aja yang ngedumel. Ya aku tuh mesti aku. Tapi naik gaji ya Nya. Om, sorry ya. Udah ngerepotin harus nginep di sini. Apalagi malam-malam kayak gini kan. Soalnya ibu sama bule nggak bisa dihubungin. Gak apa-apa El, gak usah gak enak begitu. Terus kalau kamu nggak nginep di sini, emang kamu mau nginep di mana? Tuh, dengar kata papa bener Ayang. Lagi pula kalau bukan di sini, kamu mau di mana lagi tempat Rara? Nggak mungkin, dia kan lagi ada masalah. Pasti kan kamu nggak enak kan kalau nginep di rumah dia. Udah, di sini aja. Anggap aja kamu tuh lagi latihan tinggal di sini, jadi menantunya papa gitu. Tinggal di sini aja, udah. Bisa bener ngecapnya. Enak juga botol kecap, Om. Tapi kan kamu sayang. Ini pede banget. Oh, jadi enggak? Saya. Ya udah, atau gini aja ya. Anggap aja kamu nginep di sini bukan sebagai pacarnya Rifki, tapi anaknya Om. Ya udah, pokoknya kamu nggak usah segan-segan di sini ya. Ada yang nostalgia nih. Ada yang belum bisa move on nih, ya kan? Masih mau ini jadi papa tirinya Ayang Kerupuk Kulit. Terus saja masih ngeledekin papa. Ya nggak apa-apa sih kalau uang sakunya mau dipotong. Ya nggak seru banget mainannya uang saku, janganlah. Jangan ketawa. Enggak ketawa. Nggak apa-apa. Makin banyak ngeledekin papa ya, semakin habis uang sakunya. Terus aja. Curang nih. Biar papa aja.
Mas Roy? Oh alah, iki omamu tau? Gak nyongko aku. Omamu iki apik. Aku lebih nggak nyangka lagi. Kenapa Mawar bisa tiba-tiba muncul di sini? Dari mana Mawar bisa tahu alamat aku? Oh iya Mas Roy, kamu tuh jangan kegeeran ya aku kesini ya. Aku kesini itu bukan mau ngomongin hal-hal perasaan kita yang masa lampau. Tapi aku kesini tuh loh untuk masalah yang lebih penting. Memangnya ada masalah apa lagi, Mawar? Hah? Masalah apa lagi? Ini masalah keponaanku. Aku mau nyari keponaanku ke sini. Aku tuh loh dari tadi pagi sampai panas-panasan, sampai haus-hausan. Aku tuh nyari ponakanku sampai gak ketemu. Ternyata tuh dia di sini. Nyari keponakan kamu? Kenapa nyarinya ke rumah aku? Hah? Loh ya aku nggak tahu. Wong tadi gurunya tuh ngasih alamat sini. Kata gurunya, ini alamat rumah temen laki-laki yang lagi deket sama ponakanku. Jadi ponakan kamu itu? Jadi ponakanku itu pacaran sama anakmu, tak? Bule? Ayu! Mas, Mbak, ini minumannya 2 ya. Kira-kira ada yang mau ditambah nggak? Aman? Ada. Apa tuh? Spaghetti 2. Oke. Kembar. Bantuin gue bikin spaghetti. Tara, Ocha. Ya? Tolong dicekin dong di yang paling depan itu. Mas sama mbaknya kayaknya mau nambah sesuatu deh. Oh gitu ya? Tolong ya. Iya. Gelasnya. Lu bikin apa namanya mie-nya dimasak tuh. Mau diberesin? Bikin sausnya. Tante, kamu ada rasa aneh gak sih sama David? Kok dia mendadak jadi tenang gitu ya? Waktu ketemu sama aku terakhir kali kan dia lagi masih modal-modal ya sama aku. Ya gak sih? Aku juga pantau dari tadi, kok kelihatannya dia biasa aja ya. Bahkan tadi pas ngobrol sama Rara juga tenang-tenang aja. Kenapa ya? Apa mungkin dia udah mempertimbangkan omongan aku tadi siang kali ya? Ya semoga aja kayak gitu ya. Ya seenggaknya dia jadi memperbaiki keadaan gitu. Tapi kamu lucu. Semoga deh. Ya, hubungan Rara sama Davin makin membaik ya. Karena belakangan ini kan sikap Davin itu terlalu banget. Ya, semoga. Yaudah, kamu lucu. Udah, jangan kebanyakan ngobrol. Gue ngerasa kayak ada yang aneh gitu nggak sih, kayak gimana ya? Masa Davin kok tiba-tiba kayak orang kalem banget, ramah banget, kan aneh banget kan, Ra? Gue kira cuma gue doang yang mikir kayak gitu, Cak. Ya enggak kayak gitu dong, Ra. Inyong juga ngerasa kayak gitu. Bukannya tadi pagi gue baru bilang sama Inyong kalau Davin kok emosi banget kan? Masa sakit dia tiba-tiba ramah banget kayak gitu, Ra? Dia lagi nggak stres atau kesambat kan? Aduh. Emang Davin kok moodnya nggak jelas ya? Rara, Rasa, ya? Okta udah selesai mainnya. Kita pamit pulang ya. Aigo, gue jadi gak enak sendiri deh. Karena gue udah curiga sama Tasya. Mau bersikap biasa aja, kok kayak susah ya?
Kalau dia mau dipesan lagi silakan. Rara pasti lagi nggak enak hati ngelihat Tasya setelah masalah kemarin. Oh, Kak. Oi, Gue yakin habis bangun lu lapar kan? lumayan sih, cuman gak apa gue makan di rumah aja. Ya enggak, nggak usah. Nanggung banget, mending lo makan di sini bareng-bareng kita-kita, oke? Ya, udah nggak apa-apa, Mas. Tasya, lapar juga nggak? Enggak kok. Bener. Bener-bener, tadi gue udah makan di rumah. Oke. Ngobrol aja sama Rara. Santai aja, nggak? Pelanggan sepi kok. Ayo, Tak. Ini lanjut kerja ya, kalian lanjutin ngobrolnya berdua. Kotor. Lanjut ya. Kak. Lagi ada masalah ya? Malah bang sih? Iya, ada masalah sedikit. Masalah sama Davin lagi. Gue kira nih ya, masalah lo sama Davin itu udah selesai. Ternyata belum ya. Gue doain semoga masalah kalian cepat selesai. Oke? Thanks ya, saya. Sama-sama. Gue bener-bener merasa bersalah banget deh. Udah overthinking soal hubungan Opa Davin sama Tasya. Padahal Tasya sebaik ini sama gue. Mamai kok gak ngechat gue sih? Apa iya dia masih sibuk di food truck? Tapi akhir-akhir ini sikap Mamai itu aneh banget tau. Sekarang aja dia udah gak ada tuh maksain gue untuk mau ikut ke food truck. Ya, tapi gue lega juga sih. Mamai ngertiin gue. Jadi gak perlu lagi tuh jadi pelayan di food truck. Bentar. Tapi nanti kalau si sop buntut mepetin My Mamai gimana dong? Tadi aja dia udah cari celah tuh, deket-deketin My Mamai. Margaret Bella, lo ngapain sih nyuruh gue stop mendadak kayak gini kan? Nyong. Ya. Nyong, jadi Beta tuh mau tanya, di food trucknya geng kabel itu Ale dong masih buka lowongan buat pegawai atau tidak? Soalnya Beta sama Neneng tuh pengen mengisi waktu luang begitu tuh sebelum masuk ujian. Iya atuh Dip, Neneng teh juga hayang atuh kerja di food truck ya Sophia. Lumayan nambah-nambah pengalaman yang bermanfaat gitu. Aduh Mamai, Nona Sophia, Nona Neneng. Sebetulnya kalau orang punya food truck itu dia nggak pakai sistem pegawai. Jadi food truck Janji Cinta ini katoran sama-sama yang kelola itu. Jadi kalau hasilnya katoran juga ya bagi sama rata. Si sop buntut rese banget sih. Dari dulu nggak ada capek-capeknya deketin Mamai. Padahal udah jelas kalau Mamai itu cintanya sama gue. Nih ya, kau lihat tuh kelakuan your Mamai itu ya, yang gak kaya, gak keren, gak cakep, dan gak ganteng itu. Lihat tuh, gue nih ya, kok jadi lo, males banget tuh punya cowok kayak gitu. Bisa diem gak? Dasarnya sop buntut, gak ada nyerah-nyerahnya lo ngerebut Mamai dari gue. Apa? Sekalian aja nih sekarang gue susulin Mamai ke food truck. Tapi kalau gue ke food truck nggak ada pilihan lain dong. Gue harus jadi pelayan lagi di sana. Kasian banget tangan gue yang lembut jadi kasar. Mana gue udah beli skincare untuk tangan mahal-mahal lagi. Brian tuh? Brian?
Bro, sini gabung sama kita aja. Ayo, sini, Brian. Kemari lah. Sini, Brian. Sini, come here. Udah sini, sini juga. Kang. Ini baru. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, udah keren. Anak IPA harus keren. Sesama bule ya kan. Brian. Ini baru bule, nggak kayak gitu. Diam lu. Ini kamu Cherry. Iya dong, sama-sama real kita ya Brian ya. Pas banget nih ketemu lo di sini. Berarti ini petanda baik guys. Kalau dia harusnya gabung sama geng kita. Betul. Sorry guys, kali ini gue mau duduk bareng kalian. Bukan berarti gue mau gabung sama geng kalian. Tar dulu, duduklah. Duduklah. Masuk berdiri. Kayak presentasi lu. Nih, gue bersihin dulu, gue bersihin. Tahu. Pegel kaki gue kalau duduk mulu. Santai. Bro, emang apa sih alasannya? Sampai-sampai lo nggak mau gabung sama geng kita, ha? Tahu. Atau jangan-jangan lo udah kemakan ya sama omongannya Rifki? Makanya lo lebih tertarik gabung sama mereka, anak IPS. Gue udah bilang berapa kali sama lo, Al. Rifki nggak ngomong apa-apa sama gue. Malah gue pikir-pikir lo yang suka muter balikin fakta. Al, kasih tahu Al. Maksud lo muter balikin fakta tuh gimana? Oh, atau jangan-jangan lo salah paham ya sama omongan Michelle tadi? Waktu Michelle bilang kalau gue yang udah ngerusak hubungan persahabatan gue sama Rifki. Iya. Men, itu semua nggak benar. Michelle tuh bucin akut sama Rifki. Dan dia pasti akan selalu percaya sama semua omongan Rifki. Dia tuh nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah, ya nggak? Iya, betul. Benar itu. Lagian ya, asal lo tahu, Michelle tuh sebenarnya anak baru juga. Dia tuh pindahan dari Bandung, ya nggak? Betul. Jadi ya bisa dibilang kalau dia tuh sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya kalau lo nggak percaya sama gua, lo bisa langsung nanya aja sama Ardi, sama Maman, atau sama anak-anak SMU 2 Garuda lainnya. Bahkan ya asal lo tahu, waktu Michelle pertama kali pindah ke sekolah, dia tuh dibully habis-habisan sama Rifki and the gang. Dan di saat itu, cuman gua yang ngebelain dia. Ya nggak? Ya benar. Betul. Ayan, nih gua kasih tahu sama lo. Apa yang diomongin sama Aldino itu bener banget. Dulu, waktu Michelle baru pindah ke SMU 2 Garuda, dia itu ditahan sama anak-anak IPS. Bahkan dibully habis-habisan. Ya. Gue juga nggak tahu gimana caranya Rifki itu cuci otaknya Michelle sampai Michelle tuh bucin kayak gitu. Iya nggak? Men, Rifki tuh nggak sebaik yang lu pikirin. Jangan lihat dari covernya aja, lihat aja nanti, ya kan? Brian, tapi nggak apa-apa sih. Lu kan masih anak baru, jadi ya mungkin lu masih bingung ya kan? Ya masih lah. Tapi nih ya, saran gue nih buat lo, mendingan lo hati-hati sama Rifki. That's right. Gue tonjok lo. Lo juga bakal tahu sih gimana sifat asli Rifki sebenarnya. Aduh, ngeri ya Aldino ya. Lo tinggal lihat aja ntar.